Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dan sebenarnya menjadi fasilitator ataupun narasumber di Bimbing Catin, Kak Dinto tidak harus bersertifikat. Kenapa? Karena Tirgule juga sudah menjadi narasumber dan fasilitator di KUA Kota bersama Pak Haji Afif mulai tahun 2020. Jadi kalau tidak LKK yang digandeng, siapa lagi? Karena memang yang memiliki perspektif keluarga maslahah itu adalah LKK. Kenapa? Karena modul yang dibuat Kak Disa, tim pembuat modul salah satunya adalah Ning Alisa Wahid. Jadi ini, makanya paling tidak nanti Kiai Rasidi ketika ada Bimbing Catin harus LKK MWCNU dilibatkan menjadi narasumber. Jadi seperti itu, biar tidak hanya menjadi formalitas. Terkadang mohon maaf hanya menjadi formalitas saja, tapi tidak mengarah kepada isi materi di situ. Jadi yang penting oleh sertifikat, sehingga jawaban harapan dari KUA bagaimana para catin memiliki pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga akhirnya nihil, saya Dinto. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi keluarga An-Nahdiyah Kak Dinto, keluarga Maslahah An-Nahdiyah Seestona memiliki dua landasan. Yang pertama Kak Dinto adalah landasan keislaman. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali untuk menyebarkan Islam yang penuh kasih sayang. Jadi rahmah, kasak landasan saya pertama. Jadi sehingga ketika keluarga yang dibangun sudah keluar dari misi keislaman, berarti kita sudah tidak membangun keluarga yang maslahan Nahdiyah. Jadi benar pangapora umpama pereng ngabur le kopi, le meleki rokok, le anu ereken alen superhero atau Spiderman bisa ngabur kasak, bisa ngabur ke anto. Jadi Kak Dinto, jadi Kak Dinto menanamkan kasih sayang. Kemudian yang kedua, landasan kedua Kak Dinto adalah hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak, perilaku ketipun apa dalam keluarga Kak Dinto, akhlak antara suami istri itu benar-benar berperilaku ya, menunjukkan bahwa kita adalah umat Islam, saling menyayangi, saling menghormati dan saling menghargai. Mengapa orang pama bedeh lakena yang penghasilannya sehari hanya 50.000, maka perempuan harus nerima, mending ngacapak kuno lese ketebu bermasih melemes gul bermasih meleano enggak. Sami juga orang laki juga jangan menuntut seorang perempuan untuk lebih. Jadi artinya saling mengisi. Gimana bi artena kibini nata alako, artinya walaupun tidak bekerja tapi dia punya tanggungan mamanya di rumah untuk mengurus anak dan semacamnya, itu juga kerja. Mana bi diuangkan sana apa untuk pembantu rumah tangga. Jadi artinya kadang menganggap remeh ketika perempuan tidak bekerja, sehingga Cakanca LKK Nikah mendorong bagaimana perempuan menjadi perempuan yang mandiri Kak Dinto. Jadi Kak Dinto untuk landasan keislamannya. Kemudian landasan ke-NU-annya terkait keluarga Maslahah An-Nahdiyah, yang pertama adalah jadi akidahnya harus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga ibadahnya adalah ibadah yang berperspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga dengan amaliyahnya, mungkin norok tahlilan, norok tiba dan semacamnya. Nikah yang pertama. Landasan yang kedua adalah mabadi khair ummah. Napa isi dari mabadi khair ummah Kak Dinto? Yang pertama adalah asidku, jujur. Jadi antara laki dan bini nikah kotu jujur. Pangapora kau landi kanca benireng peragaan nikah tiba-tiba bini nangis keten gula
padahal pun andi anak duaan apa ben mak nangis an pula engkau etaki kan cadak laki canan di otang ke bisnis mobil loh mbian tak oni entan kau tak oni karena ketika nanya ke suaminya jorok norok arek urusna orang lah laki tapi ketika otang berlebih akhirnya si bebini saya nanggung makan kau jujur tangan apa ya harus jujur secepon kira sidi gele ada 2 sajadah sebenarnya setelah sholat setelah berzikir bisa rembek bisa napa kasakan saya ketika itu asidku jujur ketika tu jujur napa boy kau tu jujur kadang ngapora meneng Roma nikah yang bini mon onorok pelatihan oleh PC tak kabele kalagena beh muni kabele anapa sejan pun deki tabri bulan coba sanan lah nikah tanah air meni peragaan kasa. Kemudian mabadi khairun masih kedua kali itu adalah al-amanah wal wafa bil ahdi. Jadi amanah dan dia memenuhi janji. Jadi napa saya menjadi tanggungan dalam keluarga ya harus benar-benar amanah. Paringin anak engki ngereng, didik bersama. Yang lagi viral saat ini adalah adanya isu child free. Jadi child free kasa pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak punya anak ya jadi kasa. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'awun saling menolong gimana bibi ini sasa kita tolongi aja jemur mana bipon bini namandi anak kita tolongi ngatraki kasakolaan kibeni pas kapi bebini pon mare dari kol telok juga pon amasa mare amasa ki mandi anak mare mandi anak ngatraki ka sekolahan mare ngatraki ka sekolahan ki sasaan ben setrikaan numpuk ki mare kenikah ngajure ka sekolahan lah nikah beni at-ta'awun jadi kita sudah keluar dari mabadi khairu ummah artinya tolong menolong malek tinalek ben mon laman di anak engkau sing ngatraki ka sekolahan beni mama cangkruan nang kopi kasa tiga dinto. Kemudian saya selanjutnya adalah al-adalah keadilan nikah mabadi khair ummah dan yang terakhir yang mabadi khair ummah itu adalah al-istiqomah jadi konsisten benar-benar konsisten ya kalau di awal namanya sudah sepakat untuk selalu berjamaah kingereng jadi sholat berjamaah kalau sudah di awal aku saprile monatau kara maleta apa tetengki oh kingereng jadi angkui puasa alos suami istri. Kemudian landasan KNU yang selanjutnya adalah karakter aswaja NU. Apa saja karakter dari aswaja kadinto karakter dari ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah tasamuh jadi toleran jadi penuh dengan toleran engkau rapat satya rapat ansor oh engki mas rapat ansor biasa sampai kenkol 12 kenkol tung karena tak terasa kita toleran sami juga ketika binian kok satya ada acara fatayat mas beda acara LKK oh iya silahkan nah 2 reh kasa noro LKD ki 2 reh nginep gak bisa. Kemudian selain tasamu kadinto ada tawasud jadi moderat dan tawazun seimbang dan juga iktidal berkeadilan kan bedekian gitu nah wah 3 menit ki 3 menit lagi ya pon. Kemudian Kak Dinto kalau kata Ning Alisa jadi diumpamakan seperti rumah keluarga maslahat Kak Dinto atapnya adalah kemaslahatan dan untuk ke atap nikah Nabi Roma kan ada pilar-pilarnya nikah pilar keluarga maslahat nikah berdelema. Saya pertama adalah berpasangan akati sandal pegek salah jeng kibri panite meni pegek pas buang dus jadi mama pasanan pangapora saya bini sakit yang sampai abid akhirnya bulat cek dadi bini nengkok kok nyari saya lain kan tangan nikah karena kalau berpasangan niki asa bersepegek sandala kibri panite. Kemudian pilar yang kedua Kak Dinto misakon walidos yang paling singgung sarang kerasi disikle janji yang kokoh. Pilar yang ketiga Kak Dinto musyawarah segala sesuatu dalam keluarga harus
berdasarkan musyawarah. Ma bekal nanak poto manyakola ama monduge satu je na awo tangah karena sebung cerita na orang odi tandi otang mone tanah air kita ini mone perakeun gak bisa. Kemudian pilar yang selanjutnya Kak Dinto muasyarah bil ma'ruf, jadi berhubungan dengan kebaikan, artinya membangun hubungan dengan penuh kebaikan, baik dalam hubungan suami istri. Jadi kaulah biasa mau ngisi acara apa saya biasa nabu saya ngajak kaulah nantos mbak, aduh dan gula mun anantos kebutuhan biologis sama-sama memiliki kebutuhan biologis sekian dan gula peng bini kadinto bisa juga mengajak ketika mau berhubungan membahas anantos peng laki ngajak kia rapat lagi kia rapat kan bisa. Ini temu asyarah bil ma'ruf. Jadi kaulah andi kancah dia ketika mau berhubungan memang ada kelainan seksual dari suaminya. Jadi reng bini nikah pengapora siksa ada. Setelah disiksa baru diajak berhubungan. Karena kalau sudah istrinya merasa kesakitan karena disiksa maka si suami akan mencapai klimaks pun sehingga nikah keluar dari muasyarah bil ma'ruf. Kemudian pilar yang selanjutnya Kak Dinto adalah tarodim, jadi saling rela. Mungkin saling rela, saling meridhoi lagi oleh seket mungkin parite, reng bini mungkin alakoh oleh sanapa ki parite. Karena rezeki kita itu bisa saja keluar melalui suami, bisa saja melalui istri. Jadi cek ting lagi. Menyaman lagi ben oleh 200 engkau oleh seket, jadi cek kasa. Jadi tarodim, saling merelakan. Kemudian fondasinya pun apa agar keluarga maslahah Kak Dinto tetap utuh? Fondasi pertama adalah mubadalah, berkesalingan, jadi saling berbagi peran. Jadi mama dalam hal domestik edopo rek emah ketika istrinya pelatihan bisa ngurus, ketika istrinya ngancu anak ngereng berbagi peran. Artinya bukan semuanya diurusi orang perempuan. Kemudian fondasi yang kedua adalah Kak Dinto muadalah, berkeadilan. Jadi artinya adil. Ya suami istri Kak Dinto sobung senyantai, tapi ketika sudah berbagi peran ya harus adil. Pangapora bede mak-mak nih kampo akuring cukok ki sambil ngempen anak-an nekasa anan ki nangis. Saya laki nih kang ngerok ki, tapi sobungnya peragaan. Jadi artinya ki berkeadilan ki sama jaga kapi kalau telok jaga kapi dari berjamaah sholat malam terus sholat wajib terus berkegiatan bisa. Kemudian fondasi yang terakhir Kak Dinto adalah muwazanah, berkeseimbangan. Jadi seimbang, bisa menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi si Kak Dinto dibeni pas saat penting bedenang sabo malolo ki berbagi, artinya suami istri bisa menyeimbangkan antara kegiatan duniawi dan ukhrawi, sehingga ketika 3 fondasi sudah kuat, 5 pilar kita juga kuat, maka keluarga maslahah Kak Dinto akan terbangun. Tapi mana bisa tuh pilar nikah colpak, nikah ampun bek oleng, jadi mama pangapora musyawarah colpak, karena ketika mau rembek tak usah ngajak kek laki tak ning bisa cek rembek colpak sami, ketika orang laki ngocak tak usah ngajak reng bini menggunakan rembek colpak nih berarti artinya kingereng katiwan apa agar fondasi keluarga maslahah dan 5 pilar Kak Dinto tetap kokoh untuk membangun keluarga maslahah, maka kita harus terus berefleksi dalam keluarga kita sendiri sehingga harmonisasi keluarga maslahah An-Nahdiyah benar-benar terbangun di Kecamatan Prageun. Mungkin saya Kak Dinto sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.